Pringgabaya merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terletak di Pulau Lombok, Pringgabaya adalah salah satu desa tua yang sangat unik dan dianggap sebagai ciri khas penduduk Lombok Timur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tradisi dan budaya yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Namun, hal tersebut tidak membuat Pringgabaya menjadi sebuah desa yang tertinggal, karena disitulah berdiri kokoh sebuah lembaga pendidikan yang mencetak generasi emas daerah. Selamat datang di SMA Negeri 1 Pringgabaya. SMA Negeri 1 Pringgabaya berlokasi di Jalan Raya Labuhan Lombok, Desa Pringgabaya Utara, tepatnya di Kabupaten Lombok Timur. Berdiri sejak tahun 1990 di atas lahan seluas 28.760 meter persegi dan terus berkembang mengikuti dinamika guna menjawab tantangan dan tuntutan dunia pendidikan. SMA Negeri 1 Pringgabaya yang juga dikenal dengan sebutan Semansabaya merupakan sekolah penggerak yang terakreditasi A dengan proses belajarnya menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sejak tahun 2021. Dengan visi membangun generasi kompetitif yang beriman dan bertakwa, bernalar kritis, berjiwa gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, dan mandiri. Misi sekolah: membina pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan disiplin dan etos kerja, meningkatkan semangat keunggulan guna meraih prestasi, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan berwawasan wiyata mandala. Pembinaan sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif melalui pembelajaran STEAM dan proyek profil pelajar Pancasila. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, mengembangkan budaya literasi melalui kegiatan intrakurikuler, mengembangkan manajemen pendidikan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dan meningkatkan hubungan kemitraan eksternal yang efektif dan efisien. SMA Negeri 1 Pringgabaya termasuk salah satu di antara 2.500 sekolah di Indonesia yang menjadi sekolah penggerak angkatan pertama yang sekaligus mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Begitu juga halnya dengan kebijakan penerapan sistem SKS di lingkup Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah ini menjadi salah satu di antara 11 sekolah di Indonesia yang menerapkan sistem SKS sejak tahun pelajaran 2021-2022. Dengan sistem SKS ini, siswa bisa menyelesaikan pendidikannya selama 2 tahun, 1 tahun lebih cepat dari siswa kelas reguler. Di samping pada tataran akademik, pengembangan potensi, minat, bakat siswa dipacu dan difasilitasi melalui 30 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Upaya itu jelas membuahkan hasil, menorehkan prestasi siswa, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. SMA Negeri 1 Pringgabaya memiliki 1.120 siswa yang terbagi menjadi 33 rombel kelas, 5 kelas jurusan IPA dan IPS pada jenjang kelas 12, 21 kelas dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, dan 2 kelas untuk kelas pembelajaran cepat. Didukung oleh 99 orang tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang kompeten dan profesional. Sebagai salah satu di antara 11 SMA pelaksana sistem SKS di Indonesia sejak pemberlakuan kurikulum Merdeka, SMA Negeri 1 Pringgabaya melaksanakan kegiatan program pembelajaran percepatan. Nah, peserta didik yang tergabung dalam kelas percepatan ini ditetapkan berdasarkan beberapa proses seleksi. Yang pertama, kita lakukan tes EQ dan psikotes. Nah, kemudian yang kedua, kita lakukan asesmen kognitif. Kemudian yang ketiga, kita tentukan berdasarkan nilai proses selama pembelajaran saat tengah semester. Nah, kemudian yang keempat, kita perhatikan juga nilai raport SMP MTS-nya. Itu yang kita lihat. Nah, kemudian yang terakhir juga track record-nya di akademik
waktu SMP MTS. Itu juga menjadi pertimbangan, sehingga semua itu kita kalkulasikan, kita buatkan rumusnya, kemudian kita baru jadikan penetapan siswa-siswa yang masuk kelas percepatan tersebut. Dalam mengakomodir kebutuhan siswa selama pembelajaran, SMA Negeri 1 Pringgabaya berusaha melengkapi berbagai fasilitas pembelajaran. Guna mendukung dan memenuhi kebutuhan proses pembelajaran maupun kegiatan sekolah di SMA Negeri 1 Pringgabaya, tersedia ruang kelas atau ruang praktik, ruang guru, ruang TU, ruang OSIS, ruang literasi, ruang seni, ruang BP atau BK, ruang UKS, ruang perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium kimia, lab fisika, lab biologi, pojok panggung ekspresi, musola, lapangan, ruang olahraga, gedung pengolahan sampah, parkir guru dan siswa, serta toilet atau WC. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Wakahumas di SMA Negeri 1 Pringgabaya, saya secara pribadi membantu kepala sekolah pada bidang hubungan masyarakat, lembaga, dan stakeholder lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Malah sehat. Alhamdulillah. Yang ini ada tugas untuk pembuatan aksi nyata. Yang mohon izin untuk melakukan aksi nyata dan beraplikasinya nanti dan terkait dengan budaya positif kita akan laksanakan di kelas terkait masalah. Jadi yang mohon izin untuk kegiatan aksi nyata. Silakan. Kalau kegiatan kebukaan dilakukan bisa berjalan sebaik-baiknya, silakan koordinasi apa yang diperlukan dengan kegiatan tersebut, aksi tersebut, Terima kasih. sudah lancar. Terima kasih Pak Kepala atas supportnya yang selama ini sehingga kami bisa pada titik ini. Ini yang luar biasa bagi kami. Sama-sama, Pak Hin. Kita harus bersinergi, Pak Hin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di dalam kegiatan diseminasi kegiatan guru penggerak, kegiatan pendidikan guru penggerak, yang insya Allah ini adalah kegiatan-kegiatan pendidikan untuk guru-guru kita yang hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita kesehatan, sehingga alhamdulillah teman-teman kita yang sedang pendidikan guru penggerak ini diberikan kesehatan sehingga keterlaksanaan pendidikannya bisa dilaksanakan sampai nanti di akhir kegiatannya selama 6 bulan tersebut. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang marilah kita sama-sama memberikan selawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu ada beberapa kegiatan yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita. Yang pertama nanti Bapak Solihin
yang akan memaparkan aksi nyatanya untuk pendidikan guru penggerak yang sudah dilaksanakan selama beberapa bulan ini. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Suhardi. Nanti juga akan memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari pada kegiatan guru penggerak. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, sebelum beliau berdua ini menyampaikan materi-materinya, nanti akan disampaikan dulu lebih awal oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah sebagai arahan dari kegiatan ini. Kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk kesekian kali kita hadir mendampingi, mengikuti sekaligus menjadi motivasi bagi rekan-rekan kita yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang bermanfaat ya bagi kita, terutama bagi kedua calon guru penggerak kita. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan kita sama-sama melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kelak di hari kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu guru yang hormati, di sini untuk angkatan ke-10 ini ada dua rekan kita yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10, yaitu pertama Bapak Suhardi SEMM, yang kedua Bapak Salihin SEMM, yang saat ini sudah menyelesaikan kurang lebih sepertiga dari waktu pendidikan guru penggeraknya. Jadi 2/3 waktunya lagi, sekitar 6 bulan ke depan beliau berdua ini akan menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan program pendidikan guru penggeraknya. Tentunya ini merupakan motivasi yang bisa menginspirasi kita Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga materi-materi yang diterima, tugas-tugas yang dikerjakan itu esensinya adalah sejalan dengan program-program kurikulum merdeka, sejalan dengan misi sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Sekaligus ini merupakan gerakan pendidikan di sekolah kita itu yang dimotori oleh terutama ya kita semua, lebih khusus kepada rekan-rekan yang sudah menjadi guru penggerak dan menjadi calon guru penggerak. Itu saja Bapak Ibu yang perlu yang sampaikan. Pesan tiang kepada rekan kita yang 2 orang ini, jadi tetaplah semangat ya. Jadi 6 bulan ke depan ini merupakan waktu yang tidak panjang, sampai bulan Oktober ya bisa tuntas. Jadi bukan waktu yang panjang, tapi kalau diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada tugas, itu insya Allah nanti akan mendatangkan kebermaknaan bagi pendidikan dan kemajuan di sekolah kita tercinta ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan sambutan sekaligus arahan tentang kegiatan pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh kedua rekan-rekan kita ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk lanjut ke pematerinya, karena materi ini adalah bagian dari pendidikan guru penggerak begitu yang sudah didapatkan selama 1 bulan kegiatan pendidikan guru penggerak. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita
simak berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh yang pertama yang pertama yaitu Bapak Solihin SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang Bapak Wakil Kurikulum yang mewakili kesempatan hadir pada hari ini. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya yang begitu besar kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat ini bermuajahah menjalankan kegiatan kita. Selawat serta salam kita aturkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kelak dapat mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, ada ucapan terima kasih tadi moderator menyampaikan kegiatan kami diseminasi untuk kegiatan program Guru Penggerak ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Mungkin kalau diibaratkan mungkin kami melakukan penjelasan terkait dengan apa yang kami dapatkan dengan materi-materi yang selama ini kami dapatkan, dan mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu Guru juga nanti di angkatan berikutnya bisa berkesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, mungkin pagi ini kita masih pagi menjelang siang masih semangat, masih agak kurang, agak masih ngantuk atau apa. Kita coba selamat pagi dulu Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita mudah-mudahan semangat pagi ya Bapak Ibu. Ya ini sudah. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini ada beberapa tugas yang kami buat, konsep ini terkait masalah, ada dua materi yang kami sampaikan. Pertama itu terkait masalah keyakinan kelas, yang kedua adalah tentang segitiga restitusi yang terkait masalah budaya positif yang ada di sekolah kita yang akan kita kembangkan. Pertama adalah keyakinan kelas. Apa Boy? Keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kumpulan prinsip nilai yang disepakati oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman. Nah, jadi bagaimana menciptakan? Jadi anak itu, siswa itu aman, nyaman. Jadi beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan itu sudah ditetapkan dalam tata tertib sekolah, siswa tidak boleh dan seterusnya, itu adalah merupakan itu betulnya sepihak. Itu yang ditetapkan oleh sekolah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan terhadap kelasnya. Masing-masing guru memiliki keyakinan, bisa juga keyakinan kelasnya berbeda-beda, dan jenjang kelasnya pun juga berbeda karena karakter berbeda-beda. Misalkan Pak Ustadz awal masuk di kelas 10A, anak-anak kita hari ini belajar agama tentang pernikahan misalkan, atau jenazah atau apa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini adalah merupakan diawali dengan kalimat-kalimat yang positif. Tidak mengatakan harus, jangan, tidak boleh. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari keyakinan kelas.
Misalkan di dalam kelas siswa tidak, jadi katakan tidak boleh. Jadi pada saat jam belajar siswa tidak makan, atau ketika mau keluar harus izin kepada bapak ibu guru yang mengajar. Itu bentuk kesepakatan. Jadi tidak ada mengatakan kalau beda. Kalau tata tertib 7.15 siswa sudah harus di sekolah, itu tata tertib. Tapi kalau keyakinan kelas adalah merupakan kesepakatan yang kita buat bersama, karena masing-masing individu memiliki keinginan, karakter yang berbeda-beda di dalam kelas itu sendiri. Pak Jun atau siswa A ingin apa keinginannya terkait masalah pembelajaran. Siswa B beda juga keinginan. Itulah yang akan terbuat, nanti akan dijatuhkan, akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Menurut Bosen, yaitu suatu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kenapa? Karena kalau peraturan kelas itu kita lebih menyentuh anak-anak. Kenapa? Interaksi antara guru dengan siswa langsung itu apa yang disepakati. Beda kalau peraturan keras. Peraturan itu adalah merupakan tata tertib yang disusun secara sepihak oleh sekolah. Misalkan kalau dulu kan setiap siswa membayar BPP paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan. Itu kan peraturan kelas. Atau siswa harus menggunakan pakaian ini pada itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan siswa dengan kalimat-kalimat positif. Nah, itu yang terkait masalah keyakinan kelas. Dan ini yang sebelum nanti pada tahun ajaran baru, ketika mulai kelas baru, sebelum kita mulai KBM, kita harapkan Bapak Ibu guru kita semua membuat keyakinan kelas agar menjadi panduan kita. Itu bisa dicetak, itu bisa dialami oleh wali kelas, bisa guru, atau bisa juga guru-guru yang bersangkutan terkait masalah itu ada arsip dokumen yang unjuk keyakinan kelas yang kalian langgar terkait masalah ini. Ke depan mudah-mudahan ini hal yang positif bisa kita lakukan terkait. Terus ini yang terkait keyakinan kelas yang kami coba buat di jadi sebelum kita ini untuk contoh keyakinan kelas yang kita buat. Tapi pertama kita harus sosialisasikan ke siswa apa itu keyakinan kelas, dan kedua kita harus mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas itu. Kita bagikan kertas, nanti undang-undang mereka itu apa yang mereka inginkan terhadap diri kita, terhadap kegiatan KBM di kelas, apa yang diinginkan. Jadi ini yang perlu disampaikan akan menjadi acuan kita untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi harus ada di selain dari ada tata tertib sekolah. Misalkan ketika Bapak Ibu guru mengajar siswa, ketika mau keluar izin kepada guru. Nah, itu bentuk kalimat-kalimat positif, tidak mengatakan tidak boleh keluar ketika jam pelajaran dimulai. Itu bentuk kata tertib. Nah, demikian yang terkait masalah keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah kami bahas masalah terkait masalah segitiga restitusi. Oke, selanjutnya kami terkait masalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah mendengar istilah restitusi?
Ya? Prostitusi. Ya. Jadi yang dikenal hanya ya guru biologi pakar. Ya. Guru biologi berkolaborasi dengan guru sosiologi. Jadi pendidikannya tentang ya kalau tadi kita segitiga restitusi, jadi dia tiga segitiga. Ya. Oke. Jadi merupakan upaya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Itu proses membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka agar bisa kembali ke karakter yang lebih kuat. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, mari kita perbaiki agar kembali kepada karakter yang lebih baik. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Pertama yang dikenal istilah menstabilkan identitas, di mana adalah saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk merubah orang gagal karena berbuat salah, berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Artinya bagaimana anak-anak yang berbuat salah itu menjadi sadar dan akan menjadi lebih baik. Yang kedua namanya validasi tindakan, validasi tindakan yang salah. Merupakan guru memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat salah. Artinya apa yang melatar belakangi anak berbuat salah? Nah, misalkan ada contoh di sini yang saya buat. Dia ini terlambat, siswanya terlambat. Nanti begitu dia terlambat, ini saya akan tanyakan kembali ke saya setelah saya panggil. Kamu tahu kenapa Pak Guru panggil? Nah, itu merupakan langkah-langkah awal yang dikenal telah menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan. Kita tanyakan kenapa kamu terlambat. Nah, terus kenapa kamu terlambat? Kita menemukan alasan mereka terlambat. Di sini Ariel ini, siswa binaan ini yang dia terlambat, alasannya dia begadang semalam. Kenapa dia begadang? Dia main HP. Nah, ini kesalahan yang dia menyadari kesalahannya. Sehingga untuk langkah selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Siswa datang sebelum kegiatan belajar dimulai. Ini keyakinan kelas yang dilanggar. Artinya dia menyadari bahwa ada keyakinan kelas yang saya langgar. Nah, ini dalam upaya memperbaiki kesalahan-kesalahan dari siswa. Selanjutnya terkait tindakan-tindakan tersebut, bagaimana agar anak itu kembali tidak terulang kembali terlambat untuk kegiatan-kegiatan KBM selanjutnya. Terus Pak, materi segitiga restitusi tadi, materi awal. Segitiga restitusi adalah pendekatan yang memberikan tanggung jawab, pengobatan, dan perbaikan dalam konteks pendidikan. Segitiga restitusi adalah alat yang efektif dalam menangani siswa bermasalah. Jadi melibatkan 3 langkah: mengatur tanggung jawab, meminta perawatan, dan memperbaiki kerusakan. Segitiga restitusi menurut Chelson Goseng adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi maksudnya ketika ini berperan pada bagaimana mereka saling menghargai. Ketika bagaimana menghargai, memperlakukan orang lain, dan mereka bagaimana dia
orang lain memperlakukan dirinya atau mereka terhadap orang lain. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi tadi sudah saya sampaikan, menstabilkan identitas, jadi menanyakan kenapa dia dipanggil, kenapa dia diproses, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan kamu tahu enggak apa kesalahan yang kamu perbuat. Jadi mereka berusaha bagaimana mereka menyadarkan mereka terhadap kesalahan yang sudah terbuat. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira apa yang kamu langgar dari kegiatan ini? Itulah bagian dari langkah-langkah segitiga restitusi yang coba kita akan terapkan di sekolah ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pada kegiatan-kegiatan selanjutnya di kelas nanti supaya anak tidak merasa bersalah, tidak merasa tertekan, karena terkait dengan istilah merdeka belajar, istilah dengan anak sesuai dengan kodrat dan zamannya, artinya anak dengan kemampuannya, kita guru hanya menuntun, tidak harus sesuai dengan keinginan guru. Jadi kalau dulu sesuatu itu dibentuk oleh keinginan guru. Nah sekarang kemana anak dituntut, tinggal kita tuntun. Anak di 32 orang di kelas memiliki karakteristik yang berbeda, kemampuan yang berbeda, sehingga guru berperan adalah menuntun, mengarahkan mereka agar bagaimana menjadi pribadi yang kuat dan memiliki kemampuan, keunggulan sebagai pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan mudah-mudahan ke depan anak kita ini menjadi yang lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin melontarkan apa kira-kira keyakinan kelas yang menurut Bapak Ibu yang dibuat yang coba keyakinan kelas apa yang kira-kira yang cocok? Ya dengan kalimat positif. Ya, jadi kalimat positif itu ya. HP sebaiknya di silent ketika kegiatan belajar dimulai. Jadi tidak ada kata harus. Jadi tidak boleh. Itu tidak. Jadi kalimat positif itu. Jadi bagaimana? Jadi itu yang diinginkan dari apa istilahnya keyakinan atau kesepakatan. Beda dia kalau tata tertib itu sepihak. Siswa tidak boleh membawa HP. Itu juga tata tertib. Itu peraturan. Jadi kalau dia kesepakatan kelas, siswa boleh membawa HP, tapi tidak digunakan pada saat jam belajar. Itu kan kesepakatan. Jadi kalau dia peraturan, itu bisa bentuknya sepihak, ya, yang harus diikuti oleh siswa. Tapi kalau keyakinan, kesepakatan antara guru dengan siswa, yang dibuat oleh siswa itu yang ditampung. Satu siswa memiliki satu keinginan tentang yang disepakati di kelas. Masing-masing kelas bisa juga berbeda terkait masalah. Misalkan ketika Bapak Ibu mengajar nanti 5 jam pelajaran. Ketika misalkan siswa boleh membawa air minum di kelas dan boleh minum pada saat kegiatan, tergantung kegiatan. Jadi kesepakatan antara Bapak Ibu guru karena 5 jam. Terus ketika pelajaran olahraga, siswa menggunakan baju olahraga. Nah demikian terkait masalah keyakinan kelas. Yang kedua terkait masalah restitusi, bagaimana langkah-langkah tadi Bapak Ibu guru? Ada 3 langkah. Ya, memvalidasi tindakan. Jadi menanyakan apa. Yang kedua menyadarkan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi itu terkait masalah segitiga restitusi. Intinya bagaimana menstabilkan anak yang berbuat salah. Kita tidak langsung judgement dia salah, tapi kita harus menyadarkan bahwa kamu tahu kenapa saya panggil,
ya tadi saya lompat tembok, berarti dia menyadari kesalahannya. Terus yang kedua, kira-kira kenapa kamu melakukan itu? Saya mau pulang izin tidak dikasih lewat satpam, sementara adik saya atau ibu saya menunggu dan sebagai alasannya, sehingga saya terpaksa lewat tembok. Itu kan alasan. Ya, jadi menanyakan alasannya. Kita tidak langsung judgement mereka masalah. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas apa atau yang kamu langgar. Saya keluar, saya pulang sebelum waktunya pulang. Itu termasuk tata tertib keyakinan kelas yang dilanggar. Itu termasuk bagian dari kegiatan-kegiatan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan Pak Muhammad terkait masalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Terima kasih. Baik, saya berdiri ya. Saya berdiri maupun duduk sama saja ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru calon penggerak sekolah penggerak, ada satu pertanyaan terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Jadi setelah saya mendengar tadi penjelasan dari teman-teman kita di depan bahwa memang kontras sekali perbedaan antara kata kerja operasional keyakinan kelas dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu ada kata kalimat-kalimat larangan, kemudian ada sanksi-sanksi dan sebagainya. Nah, sementara cenderung anak itu keyakinan atau kesepakatan kelas ini yang kadang-kadang menurut kita melanggar. Satu contoh, waktu datang ke kelas, ya mereka maunya jam 8, sementara menyalahi tata tertib sekolah. Nah, bagaimana memadukan atau mungkin membuat ada mungkin rambu-rambu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ini yang tidak melanggar aturan yang lebih tinggi dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawar yang luar biasa. Jadi sebelum kita jawab ada pantun ya, Pak Berat. Di pantun saya ingat yang pernah dihafalkan oleh Pak Mawar, jadi saya lupa. Jadi jalan-jalan ke Suralaga, jangan lupa membeli jambu. Kalau ada janda muda, siapa tahu mungkin yang kedua. Ya, dikat. Nggak apa-apa. Jadi keyakinan kelas merupakan aturan kecil, kesepakatan kecil yang di kelas yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan secara universal di sekolah. Kayak tadi misalkan sekolah melarang membawa HP, jadi tidak boleh kita buat keyakinan kelas siswa boleh membawa HP atau siswa keinginan. Jadi jangan sampai melanggar tata tertib. Jadi misalkan kayak tadi 7.15 gerbang ditutup, berarti siswa sebelum 7.15 sudah ada di kelas. Nanti ketika kita membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas, siswa saya ingin kita mulai belajar, kita boleh datang jam 7. Itu kan melanggar dari tata tertib yang sudah secara universal dilakukan. Jadi keyakinan kelas itu yang bagaimana interaksi antara guru dengan siswa di kelas itu dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi itu ada beberapa poin, tidak mesti harus terwakili 32 sejumlah siswa, bisa juga beberapa poin, tapi itu merupakan kesepakatan. Demikian ya Pak. Ada yang lain terkait masalah itu? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sedikit tentang keyakinan kelas maupun segitiga restitusi. Jadi kalau saya dengar tadi konsep-konsep tentang keyakinan kelas maupun segitiga restitusi ini sangat bagus ya. Dan seandainya jika ini terlaksana, maka sebuah sekolah itu akan aman ya. Akan aman, tidak ada masalah. Karena lingkungan
sekolah kita ini adalah lingkungan pendidikan yang tidak seperti dengan polisi kantor polisi yang jika ada sebuah kesalahan akan diberikan hukuman atau sanksi. Nah, tapi kalau di lingkungan pendidikan tidak seperti itu. Jadi tatkala seorang siswa melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan seorang pendidik itu adalah mengubah sebuah kesalahan itu menjadi hal yang positif. Nah, itu yang mungkin jadi catatan kita ya. Jadi lingkungan sekolah kita ini bukan sama dengan kantor polisi ya, yang harus sedikit-sedikit memberikan sanksi atau bahkan mengeluarkannya. Nah, terkait dengan keyakinan kelas ya, masih ada nggak istilah sanksi di dalam keyakinan kelas ini? Karena tadi kalau saya lihat keyakinan kelas ini merupakan kalimat-kalimat positif. Walaupun dia merupakan kalimat positif, pasti ada dari anak kita ini yang kemungkinan akan melanggar dari keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Nah, bagaimana tindakan kita bagi seorang guru yang membuat kesepakatan kelas tersebut bersama siswa. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan segitiga restitusi. Siapa saja sih pelaku atau yang akan melaksanakan dari segitiga restitusi ini? Kalau saya lihat di sekolah kita ini rata-rata pembinaannya itu hanya di satu arah saja, yaitu melalui jalur BPWK ya. Nah, mungkin ini yang perlu diperjelas, siapa saja pelaku yang akan melaksanakan konsep segitiga restitusi ini, supaya kita semua mungkin yang ada di SMA Negeri 1 Pringgabaya ini paham tentang segitiga restitusi. Mungkin hanya ini yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh, luar biasa. Ini memang kalau backgroundnya kesiswaan, jadi dia hafal betul tentang bagaimana siswa, konsep siswa, bagaimana penanganannya, bagaimana mencari solusi yang terbaik bagi siswa. Ini hal yang positif yang luar biasa. Terkait masalah keyakinan kelas tadi Pak Saleh, jadi masalah keyakinan kelas, apakah ada sanksi tadi ya? Jadi sanksi itu kita tidak boleh memberikan tidaklah memberikan punishment, reward maupun punishment. Punishment itu baik berupa istilahnya berbentuk fisik ya. Jadi kalau punishmentnya misalkan kita panggil, misalkan tadi di video tadi Pak Boy, tadi ada video saya sampaikan, ada siswa kita sedang mengajar dia terlambat. Nah, kesepakatan kita di kelas mungkin dia sudah diproses di ruang BP. Jadi ada kesepakatan juga. Jadi langkah-langkah yang kita tempuh tadi terkait masalah restitusi langsung. Pertama kita memvalidasi dia. Jadi panggil. Kamu tahu enggak kenapa Pak Guru panggil? Oh iya, tadi saya terlambat Pak Guru. Jadi memvalidasi. Terus selanjutnya setelah keyakinan kelasnya, setelah itu nanti setelah dia menyadari bahwa kenapa dia kita panggil, terus kita tanyakan, ya, apa kesalahanmu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa? Jadi karena kita juga perlu menggali alasan siswa tadi seperti yang disampaikan Pak Alef, kayak polisi langsung berjudgment, oh ini salah, ini salah. Perlu kita juga tahu kronologi dia salah. Nah tadi ada yang video satuan bagaimana siswa menyenggol temannya, begitu keluar main menyenggol temannya. Ada yang bisa buat video restitusi, mungkin ada Pak Roy di situ. Ada Pak. Begitu dia jatuh, siswa tersebut yang satu nangis, terus melapor ke guru Wapel pada saat itu, terus nanti dipanggil, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kita tanyakan alasan. Tadi saya buru-buru keluar. Kenapa? Saya kebelet mau ke kamar mandi. Jadi saya tidak sengaja menyenggol. Jadi kita memberikan dia juga pemahaman bahwa apa yang kamu lakukan itu bukan merupakan hal yang salah. Semua kita manusiawi lah. Semua melakukan tindakan yang salah. Tapi ketika melakukan tindakan yang mencederai atau merugikan orang lain, kita harus bertanggung jawab dengan cara meminta maaf. Jadi itulah pembinaan yang dilakukan terhadap siswa. Selanjutnya nanti kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi.
menghargai sesama, saling menghargai itu di kelas. Nah itu yang mereka menyadari kenapa kita panggil, apa kesalahannya, dan apa yang dilanggar kesepakatan. Nah itu bagian dari kegiatan restitusi. Siapa yang akan melakukan? Pertama, ketika kejadiannya adalah di jam Bapak Ibu sedang mengajar, maka Bapak Ibu lah yang proses dulu. Ketika Bapak Ibu tidak bisa, maka gandenglah wali kelas. Ketika Bapak Ibu tidak bisa menggandeng wali kelas, tidak bisa terserah, maka baru kita ke BP. Ketika BP sudah tidak bisa, baru kita komunikasi dengan sekolah melalui waka kesiswaan. Ketika kesiswaan sudah tidak bisa, baru diskusinya dengan kepala sekolah mengambil tindakan apakah keluar atau dipertahankan. Itu sebenarnya alur-alur, jadi tidak mesti anak tidak mengerjakan tugas, lapornya. Baiklah Bapak Ibu, tadi ada 2 pertanyaan dari guru, dari Pak Mawar dan Pak Saleh masalah tentang kesiswaan terkait keyakinan dan distribusi. Alhamdulillah saya rasa Pak Mawar juga pemahaman Bapak Ibu guru terkait masalah ini luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri pertemuan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Azhar, Negeri 1 Pringgabaya, akan memberikan sedikit umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh CGP Angkatan 10, yakni Salihin SEMM. Alhamdulillah, terkait dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan terkait dengan budaya positif, di sekolah kami sudah menerapkan beberapa budaya positif yang sudah berjalan, dan alhamdulillah diberikan penguatan kembali oleh CGP Angkatan 10 ini, yakni Pak Salihin. Beliau sudah memaparkan dengan sangat baik sekali terkait dengan budaya positif. Penjelasannya sangat memberikan penjelasan dan penguatan kepada kami, khususnya di SMA Negeri 1 Pringgabaya, terkait dengan penerapan budaya positif, yakni bagaimana menangani para siswa kita di sini, ya, melalui segitiga restitusi ini sangat baik sekali diterapkan, ya, karena penerapan segitiga restitusi ini memberikan peluang atau memberikan kita sebagai pendidik ini ilmu bagaimana menangani peserta didik kita, ya, karena peserta didik tentunya memiliki beragam alasan, ya, tentunya bagaimana kita mematchingkan antara kejadian yang terjadi pada siswa tersebut dengan keadaan pada saat pembelajaran. Secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh CGP Angkatan 10, yakni Pak Salihin, sudah sangat bagus sekali, dan ini akan kami laksanakan, akan kami terapkan, implementasikan di sekolah kami. Demikian, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar SPD, salah satu guru di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Saya ingin memberikan umpan balik terkait dengan apa yang sudah didiseminasikan oleh CGP kita, Bapak Salihin SEMM, salah satu calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Pringgabaya, yang sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif yang berkaitan dengan bagaimana membuat terkait dengan bagaimana membuat kesepakatan kelas untuk proses pembelajaran di sekolah. Dari apa yang sudah disampaikan, alhamdulillah dari 60 peserta yang hadir, begitu sangat
antusias sekali mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bapak CGP kita, yaitu Bapak Solihin SEMM, di mana di dalam pembelajaran yang diberikan mengenai kesepakatan kelas ini, alhamdulillah teman-teman guru yang ada di SMA Negeri 1 Pringgabaya siap untuk melaksanakan budaya positif dengan melakukan membuat kesepakatan kelas untuk proses pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Dan walaupun di SMA kita ini, SMA Negeri 1 Pringgabaya ini adalah sekolah penggerak, tetapi semua teman-teman sebenarnya sudah melaksanakan. Tetapi setelah diberikan penyegaran oleh Bapak Solihin SEMM di dalam diseminasinya, alhamdulillah teman-teman semakin semangat, termotivasi lagi di dalam proses pembelajaran untuk melakukan disiplin positif di dalam kelas itu sendiri. Banyak hal-hal yang baik yang akan diberikan, yang kami dapatkan dari apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian informasi-informasi yang terbaru juga kami sudah dapatkan di diseminasi tersebut. Insya Allah saya bersama guru-guru di SMA Negeri 1 Pringgabaya ini akan tetap berkomitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dimulai dari membuat kesepakatan kelas agar proses pembelajaran di sekolah kami atau di kelas tersebut bisa berjalan efektif dan lebih menyenangkan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia diberikan kepada kita masih bersehat. Dan kita bersyukur juga kita masih diberikan kesempatan bisa menimba ilmu, bisa sekolah. Banyak teman-teman atau orang di luar sana yang ingin sekolah. Jadi seperti kita. Oke. Untuk proses belajar yang tertib, yang bagus, perlu kiranya kita buat dengan kesepakatan atau dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa ada yang tahu apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat secara bersama dengan kalimat-kalimat diharapkan nanti dengan kesepakatan keyakinan kelas tersebut itu memotivasi kalian belajar, karena ada timbal balik, oh ini loh yang saya inginkan, ini loh yang saya harapkan dari guru saya, karena masing-masing kelas itu bisa beda-beda ya. Ini loh yang saya harapkan dari bapak guru yang ada dari kelas. Itulah kelas itu akan kita sepakati bersama. Nanti akan kalian tuangkan di dalam kertas. Apa keinginan kalian? Itu adalah harapan-harapan yang kalian kalian tuangkan kita. Nanti kita share nanti beberapa harapan kalian. Mudah-mudahan itu menjadi acuan kita untuk keyakinan kelas di kelas ini. Bisa paham? Bisa. Ini perlu bagikan yang diinginkan. Yang terkait dengan yang ingin disepakati di kelas, misalkan di kelas kita 5 menit atau 10 menit harus sebelum mulai belajar kalian sudah siap, seperti itulah. Nanti kita tempel. Ayo sudah tempel di sini.
Ya sudah ditempelin. Ya. Nggak perlu tulis nama. Sikat. Pedes. Terus ditempel. Ya, terus. Kita. Iya. Ayo sudah ditempel di sini. Ya, ya sudah ditempelin. Ya. Nggak perlu tulis nama. Sikat. Pedes. Nah, terus ditempel. Ya, terus.
Del, kenapa kamu tahu kenapa Pak Guru panggil kamu tadi? Kamu tadi kan terlambat. Kenapa kamu terlambat tadi? Ketiduran. Ketiduran. Kamu kenapa bisa ketiduran? Malam Oh, begadang. Begadang ngapain? main HP. Oh, main HP. Jadi kamu tahu apa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Apa? Keyakinan kelas yang siswa harus datang sebelum pelajaran dimulai. ya sebelum pelajaran mulai. Nah, itu keyakinan kelas, kesepakatan yang kita buat tuh yang kemenangan. Jadi Pak Guru berharap besok kamu tidak lagi main HP agar cepat bangun dan tidak lagi terlambat. Ya, teman-temanmu kemarin tadi kan full semua, hanya kamu yang terlambat. Ya, ada ya? Yang mudah-mudahan besok tidak terlambat lagi ya. Ya, sekian. Ivan, kamu tahu kenapa Pak Guru panggil tadi? Ya. Tadi Pak Guru lihat kamu, tadi laporannya Haikal, kamu tadi nengok Haikal, ya dia terjatuh, dia tadi hampir nangis, karena dia tadi ada teman-teman cewek jadi malu dia nangis, tapi dia mengadu ke Pak Guru. Nah, sekarang kamu menyadari enggak? Tadi bapaknya saya buru-buru. Oh, buru-buru. Kenapa buru-buru? Kamu tadi. Jadi kita memang tidak ada yang kita salahkan dalam ini. Tapi kita harus tanggung jawab terhadap kondisi ini ketika kita hampir mencelakai orang, maka kita harus minta maaf. Minta maaf. Jadi ada kesepakatan kelas yang harus dijunjung tinggi, yaitu apa? Saling menghargai Satu sama lain. sama teman ya. Ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi ya. Jadi memang kita tidak ada yang luput dari kesalahan. Tapi paling tidak kita jangan sampai mengulangi kesalahan lagi. Ekal, gimana? Kamu maafkan Umpan? Ya, sekarang kamu salaman, ya. Salaman sekarang bilang. Ekal, saya minta maaf. Ya, saya maafkan. Ya, jangan diulangi lagi. Iya. Oke.